Shalom anak didik ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kamu masih tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat walaupun harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam video kali ini kita akan membahas materi dari kelas 7 bab 10 dengan judul Membangun Solidaritas Sosial, Belajar dari Ajaran Yesus Kristus. Bab 10 ini akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, kamu pelajari materi dalam video ini dan kamu pindahkan ke dalam buku catatanmu. Dan untuk pertemuan kedua, kamu kerjakan evaluasi yang ada dalam video ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati hati dan pikiran anak didik kami ini Bapa, agar bisa menerima pelajaran melalui video ini. Berkati juga hamba Tuhan Yesus yang akan memberikan pengajaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi kita kali ini tertulis dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang kita lihat pertama adalah bagaimana dan apa solidaritas belajar dari Yesus. Karena minggu lalu materi kita adalah solidaritas kepada teman dan sahabat. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Yesus juga memiliki solidaritas yang tinggi kepada kita. Ketika Yesus memulai pelayanannya, ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan, tetapi ia memulai dengan menyatakan solidaritas. Di antaranya, yang pertama, Yesus mengajar. Dalam Alkitab kita bisa lihat bahwa semasa pelayanan Yesus mengajar. Contoh dalam bentuk perumpamaan dan lainnya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini juga bisa kita lihat bahwa Yesus banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya Lazarus yang sudah mati tetapi Yesus membangkitkannya. Kemudian Yesus memberi makan yang lapar. Ini juga bisa kita lihat salah satu contoh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus mendengarkan keluhan orang banyak. Kemudian Yesus memberikan dirinya bagi orang lain. Ini adalah puncak pelayanan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Yang mendasari Yesus melakukan itu apa? Ya, itu semua adalah karena cinta kasih Yesus, kemudian karena solidaritas yang tulus dari Yesus. Dan juga ketika Yesus memproklamirkan tibanya tahun rahmat, itu bisa kamu baca dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ibu kutip dalam ayat 40, dikatakan di situ, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi ini jugalah yang harus kita jadikan menjadi dasar kita mengasihi sesama kita. Nah, berikutnya kita lihat solidaritas di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama. Jadi pada masa dulu ketika pertama kekristenan datang, solidaritas itu juga sudah ada. Solidaritas itu juga sudah kuat. Ini bisa kita lihat. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37.
Jemaat pertama itu sehati dan sejiwa, ya. Segala harta milik dan kepunyaan bukan miliknya sendiri, tetapi kepunyaan bersama. Ya, ini bisa kita baca dalam ayat 32. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini ayat 33. Sebagai salah satu contoh di ayat 36 sampai 37, Yusuf menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi tidak ada di situ milik pribadi, yang ada adalah milik bersama, ya. Milik jemaat itu secara bersama-sama. Sebagai contoh, ibu adalah salah satu anggota jemaat. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, saya harus membagi harta milik saya bersama-sama dengan jemaat yang membutuhkan. Itulah makanya bahwa solidaritas di jemaat pertama itu juga sudah sangat kuat, bahkan lebih kuat, ya. Kemudian yang kedua bisa kita baca di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Ini jemaat Makedonia ini diambil salah satu contoh. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang pertama. Tidak ada pembedaan antara yang miskin dan yang kaya, itu di ayat 3. Yang miskin boleh memberi sesuai dengan kemampuannya tanpa ada paksaan, dan yang kaya membantu dalam kasih, ayat 7 sampai 8. Jadi tidak ada pembatasan-pembatasan. Yang miskin dan yang kaya itu sama saja kedudukannya di dalam jemaat. Kemudian yang miskin itu bisa memberi seadanya dan tidak ada yang memaksa. Kemudian yang kaya itu menutupi, yang miskin membantu dalam kasih. Jadi ini adalah bukti bahwa solidaritas itu juga sudah ada, sudah diwujudkan dalam jemaat pertama. Nah, sekarang kita lihat solidaritas kepada sesama. Ibu sudah menyiapkan satu buah video singkat di sini yang diambil dari Alkitab, kisah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, setelah kamu menonton video tadi, bisa kita lihat ya bagaimana solidaritas yang tinggi dari orang Samaria itu. Dan perlu Ibu sampaikan bahwa orang Samaria itu dianggap orang berdosa oleh orang Yahudi. Tetapi dari situ bisa kita lihat bahwa justru orang yang dianggap sebagai pendosa itu justru dialah yang bermurah hati kepada orang yang luka tadi ya, yang dirampok tadi dalam kisah itu. Kemudian dari situ kita juga belajar bahwa kita juga harus melakukan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebagai pengikut Kristus, dan juga Yesus meminta agar umatnya melakukan hal yang sama ya. Kemudian dari video tadi kita bisa lihat bahwa Yesus merobohkan jembatan eksklusivisme. Apa itu eksklusivisme? Yaitu bentuk hubungan sosial individu yang menutup dirinya dari dunia luar atau mengeksklusifkan kelompok atau golongan tertentu. Jadi di sini eksklusif itu adalah tertutup ya, tertutup. Jadi orang yang menganut paham ini, dia itu akan cenderung menutup dirinya dari dunia luar. Dia merasa bahwa dia tidak sama dengan dunia luar. Dia merasa dirinya paling hebat, dia merasa dirinya paling benar, dia merasa dirinya paling pintar, dan lain sebagainya. Dia menganggap orang-orang yang ada di luar sana, orang yang berada di luar dirinya, tidak sama dengannya. Dia merasa lebih di atas. Ya, jadi Yesus datang dan merobohkan tembok eksklusivisme dari orang-orang yang bersikap eksklusif, yang merasa lebih baik dari orang lain. Ia meruntuhkan tembok antara orang kaya dan orang miskin. Yesus datang dan memperkenalkan sebuah cara baru dalam kehidupan, yaitu kasih, dalam kaitannya dengan solidaritas. Bagi Yesus, solidaritas adalah tindakan nyata dan bukan hanya kata-kata. Jadi, jika seseorang mengatakan dia mencintai saudaranya, keluarganya, sesamanya, maka hal itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Jadi dari video tadi kita sudah belajar bahwa Yesus datang itu merobohkan jembatan eksklusivisme. Tidak ada lagi pembatasan, sama saja semua. Sehingga kita menganggap orang lain sama dengan diri kita, sehingga kita akan lebih mudah mewujudkan solidaritas kita. Yesus Kristus adalah tokoh utama yang mengajarkan hukum cinta kasih kepada sesama. Ia memberitakan hukum yang harus dijalankan oleh umatnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan solidaritas. Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan tidak terlepas dari kasih kepada sesama. Demikian sebaliknya. Orang yang mengaku pengikut Kristus harus membuktikan bahwa dia mampu menunjukkan dan mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan dan sesama. Nah, kita lihat ada beberapa syarat dalam mewujudkan solidaritas sosial bagi sesama. Di antaranya, yang pertama, dilakukan berdasarkan kesadaran dan ketulusan hati. Jadi solidaritas itu harus memang didasarkan oleh ketulusan hati, tidak boleh paksaan. Kemudian yang kedua, dilakukan berdasarkan pengasihan dan sikap menghargai sesama sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Manusia itu diciptakan sama, tidak ada pembedaan, dan harus saling mengasihi, saling mengisi dan melengkapi. Itu menjadi dasar kita melakukan solidaritas. Kemudian yang ketiga, dilakukan sebagai wujud iman. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa wujud cinta kasih kita kepada Tuhan Allah itu adalah dengan mencintai sesama kita.
Nah, anak didik ibu semua, demikianlah materi kita untuk bab 10 ini. Ibu minta setelah tadi kamu pelajari, silakan kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Itulah menjadi tugas kamu di pertemuan pertama. Dan untuk pertemuan kedua, kamu kerjakan evaluasinya. Setelah kamu mengikuti video dan membaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati, jawablah pertanyaan pada buku paket di halaman 74 nomor 1 sampai 5. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini, bab 10 di kelas 7. Kita akan bertemu kembali dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.